mengajari kalian bagaimana cara untuk memijah ikan koi. Dan kali ini kita akan ditemani oleh beberapa ponakan saya. Yang pertama ini adalah Cece, yang kedua ini adalah Alvaro, dan yang ketiga ini adalah ponakan baru besar, yaitu istri. Oke guys, dan sekarang kita akan belajar bagaimana cara memijah ikan koi yang betul. Karena saya juga baru pertama, kebetulan saya melakukan beberapa banyak kesalahan. Yang pertama adalah saya tidak mengkarantina setelah dipijah. Betinanya tidak saya karantina karena saya tidak ada akuarium yang lama pecah. Oleh sebab itu saya langsung masukin ke kolam saja. Ya, mudah-mudahan tidak kenapa-napa ya guys. Sebetulnya itu adalah kesalahan yang sangat fatal, cuma ya karena keterbatasan ini tadi. Dan yang kedua, ya kita saksikan lagi saja. Bagi sedulur-sedulurku yang ibaratnya punya penghobi yang master of the koi, mungkin bisa berikan ke kolom komentar ya guys ya. Oke, saksikan video ini selanjutnya. Oke guys, ini adalah ikan-ikan koi saya. Dan ini yang kemarin baru dipijahnya. Ini yang mukanya merah nih. Waduh, kelihatan cantik sekali. Ini kemarin dikawinkan jinrin ini, pejantan satu. Terus yang kedua ini, nah ya ini yang kedua. Yang ketiganya mana? Saya ada pakai 3 pejantan. Nih, kok hilang? Tuh. Pejantannya ini kan. Nah, campuran ini. Nah, ini cuma untuk senang-senang saja. Cuma si gembul ini, yang betina yang putih ini baru lemas karena habis dikejar-kejar penjantan tuh. Dia kan disitu kan. Dulu saya nggak ada kolam akuarium, nggak ada akuarium tuh. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Tadi sudah saya rendam PK juga, sudah saya rendam PK sama saya kasih ini IM4. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Ini kolam saya ya. Dia berdiam di situ aja guys. Aduh, saya takut sekali dia kenapa-napa ini. Nggak ada akuarium ini guys. Sakit kepalanya. Ikan koi saya baru segini-gini aja nih. Ini mau minta makan gitu, kita kasih makan dulu. Ini si gembulnya, ini makan paling takut nih, dia dari situ. Oke, kita lihat habitat yang kemarin sudah habis dipijah telur-telurnya. Mari kita lihat. Oke guys, kali ini kolamnya maaf agak kotor karena nggak dibersihkan. Ini burayaknya ya guys. Baiknya ada di kelihatan nggak ya? Yang putih-putih burayak. Oh salah, telur. Nih telurnya putih-putih nih. Netes nggak dia? Terus ada di sana lagi tuh, telurnya banyak banget nih.
Ini kolamnya, kolam pemijahan kemarin. Di sini saya cuma ngidupin aerator aja. Cuma ini banyak daun-daun runtuh. Ini adalah pohon. Telur juga nih. Cuma dari siapa ndak? Udah hari keberapa nih ya? Kedua kalau nggak salah. Mudah-mudahan besok udah netes nih. Baru pertama kali mijah nih guys. Mudah-mudahan netes nih. Di sini di deretan-deretan sini banyak sekali ya guys ya. Nah, deret-deretan sini terus banyak sekali. Banyak sekali telur-telurnya di dinding-dinding sini. Dan di bawah-bawah sini juga. Ini kolamnya ukuran kurang tahu ya, ukuran berapanya. Di rumah saya. Kolamnya ukuran, wah ini luas sekali, dalam. Oke guys, nanti kita lihat hasil dari telur ikan koi apakah menetas. Jika menetas saya akan potong ini pohon-pohonnya ini. Oke, saksikan besok pagi ya guys ya. Oke guys, ini kolamnya. Nah ini ya, baru pertama kali memijah. Airnya udah diganti tapi kok masih berbusa. Aku ambil satu ya telurnya kan. Tuh ya. Boleh liatin telurnya. Sudah menetas nih. Ya, oke teman-teman, ini adalah burayaknya. Ini burayaknya nih banyaknya. Oh, banyak sekali burayak-burayak ini. Ini di sana tuh apalagi itu yang udah agak gede-gede nih. Ini udah lumayan gede-gede. Nah, di sini masih banyak lagi nih. Tuh, di sana-sana tuh masih banyak lagi tuh. Ini saya kasih aerator. Tempat filternya masih bocor. Nih. Ini benar. Letak kau yang ini bawa foto nggak? Ora foto, video. Ini letak kau yang ini bu. Wis ben. Memang kolam yang ini. Ngarep ya. Ini filter ini. Baru dibenerin. Bocor. Kayaknya airnya. Makanannya 3 kali sehari. Pakainya kutu air. Ini kutu air.
Ini. Mana lagi ya? Oh tuh tuh. Uh. Tidak kelihatan nih bro. Jalanan yuk. Bosan sudah. Oke, gitu aja. Nanti selanjutnya saya akan bikin video lagi tentang perkembangan burayak-burayaknya ini. Oke geng, ini burayaknya nih banyak banget. Ini udah berapa hari? Ini kelihatannya baru netas ya, masih kecil-kecil. Iya baru. Kayaknya baru 24 jam menetas ya. Ini baru kecil-kecil. Kalau kayak gini makanannya apa? Kutu air. Itu yang enggak gede-gede di situ tuh. Dapat Oh jadi dia makannya cuma kutu air. Selama berapa hari? belum main gede-gede ada di sini nih. Mana tadi? Selama berapa hari? Anak koi ini bisa bertahan tanpa makan. 3 hari. Setelah itu dikasih makan apa? Kecil-kecil. Oke, gitu aja teman-teman. Videonya. Nanti tunggu perkembangan lagi video selanjutnya, perkembangan burayak-burayaknya ini. Guys, Semoga hidup dan tadi duit. Kalau berhasil pasti saya pengen jadi pembudidaya ikan koi. Rencananya di sini nih. Di sini mau saya kasih terpal, kolam terpal. Di sini untuk kawinnya, di sini untuk terpal lagi, kolam terpal untuk apa ya, penetasan. Di sini untuk pokoknya ada 3 kolam terpal nih. Terus di sini yang udah netas nanti ditaruh di sini, kolam pembesaran. Hobi kalau bisa menghasilkan pasti kita coba dulu. mentah. Ini istri, oh, dimodif keren kolamnya nih. Jadi di sini nanti adalah kolam terpal. Terpalnya itu isinya di sini tuh apa ya? Kayak semacam untuk kawinnya dulu. Habis itu di sini apa? Penetasannya. Terus di sini kalau nggak salah kemarin dikasih tahu ini di sini nanti apa namanya? Penetasan. Di sini ya penetasan. Nah, setelah penetasan nanti ini kan telurnya nanti di sini dulu. Penetasan. Hello guys. Top. Ini saya kasih paranet. Banyak daun-daun jatuh. Biar nggak ditebang, caranya dikasih paranet. Murah ya, 15.000 per meter. Tadi itu burayak ikan koi. Yang pertama yang saya kawinkan itu jinrin. Penjantannya itu jinrin soa, ada 2. Nah, jadi kemungkinan kalau jadi itu termasuk kriteria grade A mudah-mudahan ya. Nah, terus habis itu juga kasih makannya itu sebetulnya kasih makan kuning telur, karena kuning telur itu kalau menurut saya itu bisa bikin kotor kolam. Karena belum saya kasih filter, saya kasih kutu air aja. Nah, kutu air itu 1 bungkus itu saya beli 5.000. Nah, itu tergantung kalian. Kalau saya biasanya ngasihnya secukupnya aja sih, saya campur air terus habis itu saya kasih secukupnya pakai gelas. Nah, itu biasanya 3 kali gelas lah saya kasih. Nah, seharinya dia 3 kali makan. Tapi itu kalau sudah beberapa hari itu kalau misalnya kata saya belajar dari YouTube, dari internet itu kan
1 sampai 3 hari itu kan burayaknya masih memiliki cadangan makanan dari kuning telur. Nah, setelah 3 hari itu baru kita kasih makan, bisa kutu air atau kuning telur. Caranya itu direndam, diremes-remes lah pokoknya sampai halus, baru kita kasih ke kolam. Cuma kan gampang kotor sih, kecuali kalau kalian ada bak filternya, karena bak filter saya tadi baru diperbaikin karena bocor, ya saya terpaksa pakai kutu air. Nah, setelah itu nanti saya akan bagikan video selanjutnya, video tentang burayak ikan koinya, pertumbuhannya seperti apa. Bagi kalian penghobi koi yang belum bisa memijah koi, saran saya coba kalian memijah, belajar dari YouTube. Yang pertama, perhatikan betina yang perutnya itu istilahnya itu lembek, dia besar menyamping sama besar ke bawah, itu dipastikan dia baru menggendong telur. Tapi kalau kita pastikan lagi lembek nggak, kalau lembek berarti telurnya udah matang. Nah, setelah itu kita pilih pejantannya. Membedakan pejantan sama betina itu gampang. Kalau saya biasanya membedakan pejantan atau betina itu dari sirip. Siripnya kalau pejantan itu lancip, kalau misalnya betina itu lebih oval lah istilahnya gitu. Nah, berbedakan lincip aja. Nah, lincip, kalau lincip itu pejantan, kalau oval itu betina. Kasih 2 atau 3 ekor pejantan, kena apa 2 boleh, tapi kalau kasih 3 itu lebih bagus lagi, karena ibarat semakin sukses untuk penetasannya itu semakin sukses. Nah, terus habis itu betinanya itu 1. Nah, pilih penjantannya yang bagus, yang menurut kalian udah matang. Biasanya kalau misalnya breeder yang lain itu biasanya dia dia urut dulu perutnya ikan koi pejantan itu, kalau mengeluarkan sperma berarti dia udah matang. Nah, setelah itu juga masukkan ke kolam pemijahan, beri kakaban atau misalnya kalau saya kan pakai dari tali rafia. Nah, bikin tali rafia untuk tempat telurnya atau kakaban. Nah, terus habis itu baru masukin ikan, langsung masukin aja, bisa dipisah atau misalnya bisa induknya dulu habis itu jantannya. Tapi kalau saya langsung saya satukan semua, saya masukin langsung. Nah, setelah itu biasanya ikan koi akan kawin itu setiap jam malam, jam tengah malam. Nah, jam 1 atau jam 12-an lebih lah pokoknya, itu dia udah mulai kawin. Tapi kalau misalnya dia belum kawin berarti dia masih beradaptasi dengan kolamnya dulu. Nah, kalau punya saya ini dia kawinnya siang dimasukin ke kolam, kawinnya itu besok malamnya baru mereka kawin. Nah, setelah itu paginya itu udah kelihatan busa. Nah, kawinnya berapa lama? Kawinnya itu startnya dia mulai malam sampai pagi pun kemungkinan masih kawin. Pokoknya kalau misalnya kalian lihat aja betinanya itu sudah menyindiri, sudah kelihatan lemas, itu baru udah selesai berarti. Itu diangkat betina dan penjantannya langsung diangkat, airnya dikuras habis itu dikasih air baru. Kalau misalnya serasa masih bau amis, dikuras lagi terus diisi air baru lagi. Nah, setelah itu tinggal tunggu penetasan. Nah, karena kenapa harus airnya dikuras? Karena telur ikan itu waktu mereka kawin itu mereka banyak mengeluarkan amonia. Nah, itu ibaratnya dapat mengakibatkan racun-racun pada ikan. Nah, jadi saya kuras, setelah itu saya tambahin air. Saat saya tambahin air masih agak berbusa, saya kuras lagi, saya tambahin air lagi. Habis itu baru semuanya bersih. Nah, setelah itu kita tinggal tunggu 2 sampai 4 hari. Kita pantau terus. Jangan lupa aerator selalu kencang. Kita tunggu terus telurnya itu sampai menetas. Nah, kalau biasanya 2 sampai 4 hari tergantung suhu kolam. Kalau misalnya suhu kolamnya stabil antara 28 sampai 30 derajat Celcius, itu nanti dia penetasannya juga akan lebih cepat. Nah, terus kita tunggu sampai betul-betul itu nanti kalian akan melihat burayak-burayakan koi masih kecil-kecil yang nggak kelihatan itu akan berenang-berenang, itu ada ribuan ekor, ratusan ribu ekor lah. Nah, tapi kan kita masih belum tahu yang hidup berapa, yang mati berapa. Nah, mudah-mudahan aja yang
persentasenya di kolam saya ini yang matinya sedikit, yang hidupnya banyak. Nah, terus setelah itu baru kita kita kasih makan. Tadi kasih makan pakai kutu air. Setelah kalau misalnya udah agak membesar, kita bisa kasih cacing. Nah, jadi itulah cara budidaya ikan koi. Pengalaman saya juga, saya belajar dari YouTube, dari Google, belajar dari internet. Kalau kalian penghobi koi bisa memijah koi, pasti rasanya asik sekali. Oke, itu aja dari video saya. Saksikan video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Fuck my